Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Suatu ketika, Allah berfirman, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Terang itu mengalahkan gelap dan membawa kehidupan. Allah melihat segala ciptaannya adalah baik. Tetapi saat manusia bertambah banyak, kejahatan juga memenuhi bumi. Hal itu memilukan hati Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memanggil anak-anaknya untuk melakukan mujizat dan keajaiban. Nuh awalnya direndahkan dan diabaikan saat mengikuti perintah Tuhan untuk membangun bahtera. Karena taat, keluarganya selamat dari air bah yang menenggelamkan bumi selama 40 hari. Nuh yang menerima kebenaran menciptakan kehidupan baru di bumi. Musa terpaksa dibuang oleh orang tuanya saat dirinya masih kecil. Dirinya juga dianggap sebagai pembunuh saat membela bangsanya sendiri. Saat Musa menerima panggilan Tuhan, ia dapat memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hal itu membuat Musa dikenal sebagai nabi terbesar di Israel. Yosua memiliki usia yang muda saat meneruskan perjalanan Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Karena iman Yosua, tembok Yeriko diruntuhkan setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Panggilan Tuhan membangkitkan Yosua untuk menjadi pemimpin yang hebat bagi bangsa Israel. Daud adalah anak yang dikucilkan keluarganya. Tubuhnya yang kecil membuat Daud diremehkan saat melawan Goliat. Tapi iman Daud tidak goyah karena ia memahami panggilan Tuhan. Daud yang dianggap kecil jadi berani dan dapat mengalahkan Goliat di saat orang lain ketakutan melawannya. Nehemia bermula sebagai seorang juru minum raja. Kasih yang besar untuk bangsanya mendorong Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Nehemia tidak lupa akan bangsanya, walaupun ia telah memiliki kedudukan yang tinggi karena ia tahu tujuan yang Tuhan tetapkan di hidupnya. Setelah perjalanan nabi-nabi tersebut, lahir seorang juru selamat penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Meninggalkan hormat dan kemuliaan dari surga, Yesus lahir di kandang domba yang hina, dikelilingi para gembala, memberikan terang dan harapan kepada gembala yang dianggap tidak layak. Yohanes Pembaptis memilih untuk mengabdikan hidupnya untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Seorang nabi besar, namun tersungkur dan menyatakan dirinya tidak layak di hadapan Yesus, karena ia tahu Yesuslah terang yang sesungguhnya. Sejak itu, Yesus melakukan pekerjaan ajaib dan memanggil murid-muridnya. Petrus yang bermula sebagai penjala ikan dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Panggilan Tuhan mengubah tujuan yang ada dalam hidup Petrus. Walaupun dirinya pernah menyangkal Yesus, Tuhan tetap mengampuninya dan tidak pernah melihat masa lalu Petrus kembali. Timotius sejak berusia muda telah dipanggil untuk menjadi teladan dan menggembalakan jemaat yang berusia lebih tua dari dirinya. Panggilan dari Tuhan membawa Timotius menjadi pemimpin yang hebat. Setiap masa dan generasi memiliki masa kelam, tapi Tuhan memberikan kehidupan, tujuan, dan panggilan bagi anak-anaknya untuk bangkit dan menjadi terang di tengah kekelaman tersebut. Sekarang adalah giliran kita.